Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dari Diani Utami, dari jurusan Pendidikan Matematika Untirta. Oke, kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang WordPress offline yang telah saya buat. Oke, pertama kita memerlukan aplikasi SAM. Ya, kemudian klik Start. Jadi bagian Apache dan MySQL. Oke, selanjutnya kita buka Google Chrome atau browser lainnya. Klik localhost nama folder. Oke. Perlu diketahui ini kita bisa offline ya, nggak perlu pakai kuota atau wifi. Oke, ini dia WordPress-nya. Judulnya pengembangan multimedia matematika sesuai dengan nama mata kuliahnya. Nah, di postingan paling atas ada makanan khas Banten. Nah, video ini isinya adalah pemaparan tentang makanan khas Banten, kemudian cara untuk membuat PDF interaktif ya, kita bisa lihat sedikit cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdiris Diani Utami dari jurusan Pendidikan Matematika Untirta. Oke, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang majalah interaktif, di mana topik yang dipilih pada majalah interaktif kali ini adalah makanan khas Banten. Dan saya memilih kerupuk pindang khas Carita yang akan saya masukkan ke dalam majalah interaktif. Nah, kerupuk pindang khas Carita ini telah dimodifikasi dan dikemas secara modern untuk menarik minat para konsumen. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang majalah interaktif yang telah saya buat. Nah, adapun aplikasi yang digunakan untuk membuat majalah interaktif kali ini adalah yang pertama Adobe Illustrator, kemudian Adobe InDesign, 3ds Max, dan yang terakhir adalah Flux. Oke, sekian aja cuplikannya. Selanjutnya ada bab 4 SPL Devi. Nah, langsung ke bagian C, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Setelah kita ketahui bersama bahwa himpunan penyelesaian SPL Devi ini dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama cara grafik, kemudian cara substitusi, dan yang terakhir eliminasi. Nah, bagaimana sih cara menentukan himpunan penyelesaian SPL Devi dengan cara substitusi? Nah, bisa disimak ya langkah-langkahnya ada di bawah sini. Yang pertama, menyatakan variabel dalam variabel lain, misalnya menyatakan X dalam Y atau sebaliknya. Kemudian mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain, dan yang terakhir mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel X atau Y ke salah satu persamaan. Ini ada salah satu contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan 4 dan 3X plus 2Y sama dengan 12. Nah, yang pertama X plus 2Y sama dengan 4 kita nyatakan X-nya ini dalam Y. Jadi diperoleh X sama dengan 4 dikurangi 2Y. Kemudian kita substitusikan ini ke dalam persamaan yang tadi. Kan persamaannya ada 3X plus 2Y sama dengan 12. Sedangkan X itu sendiri sama dengan 4 min 2Y. Jadi 3 dikali 4 min 2Y ditambah 2Y. Hasilnya 12. Nah, ini bisa langsung kita kali 3 kali 4, 12. Kemudian 3 kali 2Y, negatif 2Y sama dengan negatif 6Y. Ditambah 2Y hasilnya 12. Karena
variabel yang udah sama bisa langsung kita operasikan. Negatif 6Y ditambah 2Y sama dengan negatif 4Y. Sedangkan 12, kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi 12, maka 12-nya habis. Jadi negatif 4Y sama dengan 0, dan otomatis Y juga sama dengan 0. Kemudian sekarang substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan. Persamaannya tadi X sama dengan 4 dikurangi 2Y. Berarti sama aja kalau kita substitusikan Y sama dengan 0 di sini, jadi X sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 0. Nah, kita ketemu bahwa X-nya itu sama dengan 4, karena 2 kali 0 sama dengan 0, dan 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 4,0. Nah, selanjutnya, cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara eliminasi. Nah, sedangkan eliminasi itu sendiri artinya menghilangkan salah satu variabel. Pada cara eliminasi, koefisien dari variabel itu harus dibuat menjadi sama. Nah, langkah-langkahnya kayak gini. Nyatakan kedua persamaan ke dalam bentuk AX plus B sama dengan C, kemudian samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. Kemudian, jika koefisien dari variabel bertanda sama, maka kurangkan kedua persamaan. Dan keempat, jika koefisien dari variabel itu dihilangkan tandanya berbeda, maksudnya positif dan negatif, maka dijumlahkan. Contohnya gini ya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 4 dan X min Y sama dengan 2. Nah, dengan cara eliminasi yang X, jadi koefisien X-nya udah sama, tandanya juga sama-sama positif, berarti kita tinggal ngurangin aja. X dikurangi X, 0, sedangkan Y dikurangi negatif Y sama dengan negatif 2Y, kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 1Y atau Y dikurangi negatif Y sama dengan 2Y. Selanjutnya, mengeliminasi Y. X plus Y sama dengan 4, X min Y sama dengan 2. Kita lihat Y-nya juga udah sama, tapi tandanya beda ya, yang satu positif, yang satu negatif. Maka harus kita jumlahkan supaya jadi 0. X tambah X, 2X. Y ditambah negatif Y sama dengan 0, nggak perlu ditulis. Kemudian 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka X sama dengan 3Y plus negatif Y sama dengan 0. Kita dapat nih himpunan penyelesaiannya 3,1. Nah, kemudian menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara gabungan, yaitu substitusi dan eliminasi. Itu jadi di mix ya, cara yang tadi substitusi sama cara eliminasi. Di sini ada videonya. Kita lihat sekilas ya. Nah, sekarang permasalahan kita adalah gimana nih cara nyari solusi sistem persamaan linear dua variabel. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode eliminasi dan substitusi. Yang kedua adalah aturan Cramer. Oke, kita langsung bisa. Persamaan pertama dikalikan satu bilangan, persamaan kedua juga dikalikan satu bilangan, dengan tujuan untuk menyamakan koefisien salah satu variabel. Kayak yang tadi ya, metode eliminasi. Sama, misalnya X-nya koefisiennya itu sama, kita bisa kurangkan kedua persamaan. Jadinya ntar X-nya habis. Lalu kita bisa dapatkan nilai salah satu variabelnya, variabel yang lain yang gak habis tadi, misalnya Y. Setelah dapatkan salah satu nilai variabelnya, kita bisa lakukan substitusi. Masukkan lagi nilai variabel itu ke persamaan awal. Nah, salah satu. Jadi awalnya bisa dengan cara eliminasi. Kemudian setelah kita udah dapet nih variabelnya udah sama, langsung kita substitusiin ke nilai persamaan yang awalnya. Karena ada dua persamaan, jadi bisa milih salah satu. Yang terakhir, ada cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Ini contohnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan
X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Untuk X dan Y, elemen dari R dengan menggunakan metode grafik. Nah, penyelesaiannya, kita harus tentuin dulu titik potong dari garis-garis persamaan ini ya. Yang pertama, persamaan pertama, X plus Y sama dengan 5. Nah, kita bikin tabelnya kayak gini. Ketika X-nya 0, di sini 0 tambah Y sama dengan 5, maka Y-nya 5. Sedangkan ketika Y-nya yang 0, berarti X sama dengan 5. Nah, maka titik potongnya itu 0,5, ini 5,0. Persamaan kedua, X min Y sama dengan 1. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 1. Sedangkan ketika Y-nya 0, maka X-nya negatif 1. Nah, di sini 0, negatif 1 dan 1,0. Nah, dari hasil di atas kita dapat menggambarkan grafiknya. Yang pertama tadi ada ini ya, 0,5 dan 5,0. Kita ambil titiknya dulu. 0,5 di sini ya. Kemudian 0,5 di sini. Kemudian ini 5,0. Garisnya X plus 5. Sini ya garisnya. Kemudian ketika X 0, negatif 1 sini dan 1,0, kita bikin garis lagi. Nah, di sini ada nih titik potong. Titik potongnya ini ternyata berada pada titik 3,2. Karena koordinat titik potongnya itu di 3,2, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 3,2. Ya, dan yang terakhir ada sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh masalahnya. Yanita membeli 2 buah pensil dan 2 buah buku seharga 14.000. Sedangkan Reza membeli 1 pensil dan 3 buku seharga 17.000. Nah, berapa sih harga masing-masing 1 buku dan 1 pensil? Nah, jawab. Kita misalin pensil itu P rupiah, harga buku B rupiah. Maka model matematikanya 2P ditambah 2B sama dengan 14.000. Kemudian P ditambah 3B sama dengan 17.000. Nah, sekarang kita selesaikan sistem persamaan ini dengan mengeliminasi P. Nah, udah kita eliminasi. Lihat P-nya di sini 2P dan di sini supaya sama kita kalikan persamaan ini dengan 2. Sedangkan yang atas langsung kali 1 aja. Hasilnya 2P ditambah 2B ini tetap ya. Terus dikali 2, P kali 2, 2P ditambah 3B dikali 2, 6B, 17.000 dikali 2, 34.000. Nah, dari sini karena ini udah sama dan tandanya juga sama-sama positif, kita bisa langsung kurangi. 2P dikurangi 2P, 0, nggak perlu ditulis. 2B dikurangi 6B, negatif 4B. 14.000 dikurangi 34.000, negatif 20.000. Maka B-nya 5.000 ya. Negatif 20.000 dibagi negatif 4 itu 5.000. Sekarang substitusikan nih B-nya yang 5.000 ke dalam P ditambah 3B sama dengan 17.000. Berarti P ditambah 3, B-nya kita masukkan 5.000, 3 dikali 5.000 sama dengan 17.000, sama dengan P ditambah ini 15.000 sama dengan 17.000. Kemudian ruas kiri dan kanan sama-sama dikurang 15.000, jadi ini habis. Sisa P 17.000 dikurangi 15.000, 2.000. Nah, jadi harga sebuah pensil dan harga sebuah buku adalah ini ya, pensilnya 2.000, tadi kan P itu pensil, sedangkan buku itu 5.000.
Oke. Yang terakhir ada profil penulis atau profil yang membuat WordPress ini. Ini isinya ada identitas, nama, tanggal lahir, kemudian tempat tinggal, dan instansi pendidikannya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan WordPress yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian atau pembuatan WordPress ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.